Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Muda Yanuar, dokter muda dari FK Unisba. Di sini saya akan melakukan edukasi di Puskesmas Pangalengan. Ya Ibu, jadi izin memberikan informasi sedikit Ibu ya mengenai darah tinggi dan juga penyakit gula Ibu ya. Jadi kalau misalkan penyakit gula ini ya bisa aja disertai sama darah tinggi gitu ya. Jadi pertama Ibu, di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai apa darah tinggi Ibu ya. Jadi darah tinggi itu Ibu, di mana keadaan tekanan darah Ibu itu lebih dari 120 ya. Misalkan 120 per 90 atau 120 per 100. Nah, itu udah dikatakan tinggi. Di atas 120 itu dikatakan tinggi, Ibu. Nah, Ibu, jadi cara kita mencegah, jadi kan hipertensi ini atau darah tinggi ini sama penyakit gula ini penyakit yang tidak bisa sembuh Ibu, tapi bisa dikontrol gitu. Kita bisa mengontrol agar tensinya nggak naik, gulanya nggak tinggi ya gitu Ibu. Dengan cara apa? Nah, yang pertama Ibu, pola makannya harus dijaga gitu. Kalau darah tinggi, yang Ibu tahu darah tinggi gara-gara apa Bu? Nggak tahu, udah makanan udah Udah dijaga ya? Ya, udah Jadi dijaga. ini Bu, darah tinggi itu bisa karena konsumsi garam yang tinggi. Iya. Yang pertama itu ya Bu ya. Iya. Jadi kita bisa aja nih seneng yang asin-asin Ibu. Enggak. Sekarang udah enggak gitu kasih Nah, iya Ibu, itu dikurangi. Iya. Jadi Ibu makan yang asin-asin dikurangi. Iya. Terus makan yang tinggi lemak juga dikurangi. Contoh misalkan Ibu senang nasi padang enggak? Ya. Nah, kalau Ibu senang kayak gitu dikurangi. Iya. Ya. Terus olahraga. Jadi Olahraga sih enggak, sekarang hujan. enggak, jadi olahraga itu harus. Iya. Di rumah juga harus olahraga. Iya. Minimal 30 menit Ibu. Satu kali olahraga itu 30 menit. Kita bisa melakukan olahraga selama 1 minggu 5 kali. Iya. Ya Bu. Paling itu Ibu ya. Ibu ada pertanyaan lagi? Enggak. Nah, Ibu mudah-mudahan nanti cepet normal lagi darahnya, operasinya lancar gitu ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Salam. Perkenalkan, saya dengan Dr. Muda Yanuar dari Fakultas Kedokteran Unisba. Izin untuk memberikan sedikit informasi ya Bu, Bapak ya, mengenai COVID-19. Nah, jadi COVID-19 ini merupakan penyakit baru Ibu, Bapak, yang ada di dunia bahkan ya. Bukan cuma ada di Indonesia tapi ada di dunia. Yang mana COVID-19 ini penularannya itu bisa dari droplet seperti batuk, bersin gitu ya. Sehingga nanti untuk pencegahannya kita bisa melakukan yang namanya 4M. M yang pertama itu adalah membersihkan tangan atau mencuci tangan ya. Jadi setiap Ibu habis berpergian kemana, cuci tangan. Atau kalau misalkan ada hand sanitizer, bisa menggunakan hand sanitizer. Tapi jangan terlalu sering karena dapat membuatkan kulit tangan kita menjadi kering. Itu M yang pertama. M yang kedua adalah memakai masker. Nah, jadi Ibu Bapak kalau bepergian kemanapun harus menggunakan masker. Jangan sampai lupa menggunakan masker. Karena memang sekarang mah ini menjadi kebiasaan yang baru ya. Kalau misalkan dulu mungkin kalau kita memakai masker dilihat sama orang, kenapa pakai masker? Nah, kalau sekarang mah orang yang nggak pakai masker yang dilihat, kenapa nggak pakai masker gitu. Jadi tetap menggunakan masker kemanapun kita berada. Lalu menjaga jarak ya. Jadi menjaga jarak seperti ini, posisinya kan ada selang-seling gitu kalau bisa duduknya. Usahakan 1 meter gitu kan jaraknya ya. Karena takut kita menjaga agar tidak tertular dengan COVID-19 ini. Ya alhamdulillah kan kita sekarang udah ada ya vaksinnya gitu ya. Nah, selama vaksin ini tetap dijaga 4M-nya tadi, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan yang terakhir itu menjaga imun. Nah, menjaga imunnya dengan cara apa? Yang pertama, makan makanan yang sehat seperti bisa sayuran, buah-buahan gitu ya. Boleh makan daging-daging juga boleh. Jadi jangan makan makanan yang yang nggak sehat gitu. Jadi makan makanan yang sehat. Terus yang kedua itu olahraga. Nah, jadi kita juga di masa pandemi ini perlu melakukan olahraga. Olahraga yang baik adalah setiap hari minimal 30 menit. Boleh jalan cepat, boleh lari, boleh jogging, boleh senam, itu minimal 30 menit dilakukan sebanyak
5 kali dalam 1 minggu itu, atau 3 kali juga boleh. Yang penting kita melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, yang perlu kita ketahui adalah gejalanya Ibu yang kedua. Nah, gejalanya itu bisa batuk, demam, sakit tenggorokan gitu ya. Nah, tapi yang sekarang itu ada gejala yang khas. Gejala yang khas itu adalah kehilangan penciuman gitu, kehilangan indera penciuman. Misalkan Ibu biasanya bisa mencium bau-bauan apa, tiba-tiba hilang gitu penciumannya, itu harus hati-hati. Nah, gitu Ibu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Nanti akan dilanjut oleh teman saya bagaimana cara menggunakan masker, bagaimana cara mencuci tangan gitu Ibu ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.